Anda kembali bersama kami di Lansok. Ini adalah segmen terakhir ke Pak Waro. Pak Waro, kalau kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Maria, saya mau bertanya juga khusus kepada Pak Waro, apakah ini memang kondisi eksploitasi di Indonesia ini masih dalam batas wajar atau sudah darurat? Kalau Ibu Maria kan mengatakan ini tergantung juga pemetaan di daerah, di tiap-tiap daerah. Kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya, Pak? Kalau kita menganggap ini adalah sudah merupakan ini persoalan ya, masalah nasional atau bukan masalah nasional ya kan, masih bersifat masalah lokal, dan ini kan kita bicarakan sini secara urban ya. Kita tidak bicara di pedesaan. Di pedesaan juga masalah eksploitasi anak yang ada itu banyak benar dan itu tidak terekam. Ya tidak terlihat ya kan, yang terekam adalah yang di kota dan kota yang kategori metropolitan. Mungkin karena parah juga eksploitasinya mungkin Pak Waro. Karena sudah ada unsur kriminal dan ada unsur hal-hal yang itu maksudnya. Yang itu dan polisi mulai melibat, dan saya senang bahwa polisi sudah mulai concern bahwa mereka juga bertugas untuk melihat hal ini. Oh, ini tidak ada satu yang tidak benar. Dan ini sesuatu yang seharusnya dilakukan sebetulnya sejak lama. Seharusnya umpamanya Depsos punya polisi Depsos. Kalau di negara-negara maju itu setiap departemen itu punya polisi, dan polisi itu bisa melakukan hal itu, tapi hanya di tugas-tugas kepolisian dibebankan pada polisi, penyidikan dan penangkapan. Tetapi untuk mulai mendidik, mengubah, oh ini ada anak-anak yang seperti ini harus mesti sekolah, harus mesti ini, kamu kok di sini? Tapi Pak, kan ada semacam KPAI yang pastinya selalu berkoordinasi dong dengan pemerintah terkait. Nah, bagaimana KPI kan Anda boleh melihat? dikatakan masuk dalam kategori semacam jenis NGO ya kan, concern dari ini terhadap itu. Nah, harusnya juga harus banyak NGO yang banyak yang itu. Dan ini juga harusnya mesti melibatkan panti-panti sosial, langsung melibatkan semua unsur yang ada. Karena di negara kita kan kalau kita lihat di mana-mana itu waduh banyak yang concern dengan masalah anak. Hanya masalah sekarang adalah apakah juga mereka mengeksploitasi, dalam arti kata tidak ada uang kemudian disuruh. Karena 10 tahun lalu itu pernah ditemukan ada satu panti yang mengeksploitasi anak dengan suruh mengemis di jalan untuk bisa membiayai panti anggaran itu. panti itu. Anggaran panti itu ada seperti itu. Akhirnya sama saja sebenarnya. Ya akhirnya sama saja ya kan, tangan. cuma hanya ini itu 10 tahun 20 tahun lalu itu, dan malahan kita bisa lihat di jalan-jalan waktu tertentu sekarang untuk Jakarta tidak ada seperti itu. Di pada jam-jam tertentu Anda mengemis di sini. Oke. Nah, Baik. Ya, sebentar. Kalau menurut Pak Waro sendiri, ini kan sebetulnya peristiwanya sudah sangat lama. Dan kalau menurut catatan KPAI, misalkan contoh di Surabaya saja itu sudah dilaporkan bahkan, tapi peristiwanya tidak menurun secara signifikan atau bahkan mungkin tidak turun, bahkan terus bertambah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh stakeholder, artinya siapapun yang terlibat, terutama pemerintah dalam hal ini. Langkah apa yang harus segera diambil? Karena kalau kita bicara soal anak, 1, 2 itu tetap aja permasalahan yang harus diselesaikan. Gitu. Seharusnya masalah ini bukan hanya beban dari satu departemen, beban kita semua. Dan kita bersyukur bahwa kita punya komisi pengawasan anak ya. Tapi komisi pengawasan anak tidak hanya sekedar mengawasi hal-hal yang membludak. Tapi kalau bisa programnya tadi benar dikatakan pemetaan. Buatlah pemetaan semua daerah apa yang menjadi faktor, apakah ada faktor budaya? Karena budaya juga berpengaruh. Bisa menjadi alasan. Bisa jadi alasan. Contoh umpamanya ada satu etnis yang dari luar itu, kalau anak laki-laki wah itu prima, kalau anak perempuan dibiarin aja. Dan seperti itu. Nah, itu sangat mendasar. Kemudian masalah ekonomi. Dan biasanya yang terjadi seperti begini adalah secara sosiologis itu ekonomi ke bawah, nggak mungkin ekonomi. Dan pasti juga dengan apakah memang dengan tingkat pendidikan atau intelektualitas yang berbeda begitu Pak Waro ya. Tetapi ada juga keluarga yang miskin, orang tuanya punya komitmen bahwa anak saya mesti jadi orang ya kan. Dan dididik dan dilatih kan. Dan eksploitasi ini memang kalau kita lihat ya lebih gampang kan menonjolkan seorang bayi yang lucu kemudian orang lucu di dan ya cara mengeksploitasi yang modern sekarang ya kita tahu sudah mulai dengan memakai obat-obatan yang kok dia diam, padahal diam karena itu melibatkan sindikat besar nggak sih sebenarnya Pak Waro karena menggunakan obat-obat? Bisa dia sindikat dan bisa dia perorangan. Kalau dia perorangan kita bisa lihat hanya dengan pakaiannya aja. Tapi kalau dia dengan pakaian yang agak ini parti berbentuk kelompok, mulai dari kelompok yang kecil sampai ke sindikat yang besar. Karena mereka meraup keuntungan yang boleh dikatakan cukup besar. Sama juga seperti dengan penculikan anak-anak yang tertentu yang ngamen. Untuk sekarang pengemis pelan-pelan mulai tergerus dan mereka mulai. Nah itu faktor hukum yang kalau itu terjadi
Nah, itu bagus bahwa penerapannya sebetulnya sekarang ini yang perlu dilakukan untuk menghentikan eksploitasi anak ini, apakah pendekatan secara hukum atau pendekatan secara sosiologis atau ekonomis sebetulnya kalau memang ya, atau semuanya harusnya dia mesti simultan ya. Dalam arti kata dengan melihat kondisi situasional ya, yang harusnya pada kondisi ini adalah tingkat kelurahan RT RW dan itu pertanyaan satu ya kan, bisa nggak peran dari PKK digalakkan lagi untuk mendeteksi itu. Nah biasanya yang terjadi kalau bicara tentang PKK kelurahan ini muncul adalah pada wilayah yang disebutkan daerah slum, daerah grey area, daerah kumuh. Nah daerah kumuh itu pada umumnya kalau kita lihat situ ada istilah kan anak singkong ya. Anak singkong banyak bertaburan di mana-mana sehingga mau jadi apalah dia, biarlah dia mengikuti proses secara alami. Tapi kalau mendeteksi artinya setelah mendeteksi itu apa ya mereka melakukan melakukan rehabilitasi atau bagaimana Pak? Manajemen mengenai penduduk, sekarang kan pendudukan udah baik. Apalagi pemerintah DKI sudah mulai atau pemerintah Indonesia sudah mulai mengatakan seorang bayi harus punya akte, bukan akte kartu ini ya. Dan dari awal situ kan kita bisa lihat. Jadi harus ada satu program nasional yang mengatakan anak adalah generasi ke depan yang harus mesti kita bina, sehingga bukan bina ya, kalau bina ada intervensi ya, kita perhatikan sehingga ke depan ini yang akan menggantikan kita untuk memimpin bangsa ini, dan anak itu adalah aset sama seperti negara-negara maju. Dan menurut Anda ini sekarang sudah seharusnya kita sangat serius untuk harus sangat serius untuk melihat kenapa apalagi di era persaingan pasar bebas sekarang ini. Saya kalau lihat ini, ini tenaga asing masuk ke Indonesia ini semua mau dikemanain kita? Apakah akan makin besar yang sebutkan dengan kantong anak-anak pengangguran yang apalagi kemarin saya mendapatkan satu masukan IPK tinggi tapi kemampuannya rendah. Ini karena begitu tanya tentang sesuatu ini ada yang salah ini di dalam cara kita investasi untuk masa depan ya. Generasi muda kita ya. Belum itu eksploitasi, belum lagi kekerasan terhadap anak. Jadi mendidik anak dengan cara benar-benar membuat dia. Ini artinya masyarakatnya yang harus diubah juga paradigmanya sebenarnya untuk harus itu ya dirubah. Pak Waro ya. Tapi kan merubah paradigma kan gampang. Kan ada agama. Masing-masing agama, masjid, gereja dan semua bisa membina Masalahnya itu terkalahkan dengan pemikiran setiap pagi bangun bagaimana caranya mendapatkan uang Pak Waro. Untuk mereka yang ekonomi bawah itu berarti makanya kesejahteraan ekonomi ke bawah itu harus diperbaiki, ditingkatkan sehingga mereka itu benar-benar bisa menjadi. Dan tidak ada alasan sebetulnya untuk mengeksploitasi anak sebetulnya. Ya, tidak ada alasan untuk seperti orang kenapa? Karena penduduk kita kan bell bottom. Bukan seperti wayangan di bawah kecil kemudian dia besar. Bell bottom itu malahan yang di bawah makan lebih lebar lagi yang kita tidak tahu nih. Kita mau diapain kalau mereka. Kita berharap kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini adalah langkah awal yang bagus begitu ya. Kemudian untuk memperbaiki generasi muda kita ke depan tidak ada lagi yang namanya eksploitasi. Terima kasih Pak Waro sudah bergabung bersama kami. Semoga ada manfaat. Dan pemirsa demikianlah dialog Landstalk kali ini. Saya Veronica Muniaga. Dan saya Rudian Danu undur diri. Saksikan terus Landstalk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Sampai jumpa.